kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Baik, sekarang kita akan melakukan ice breathing ya. Coba semua perhatikan. Ibu hitung 1, 2, 3. Konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Tepuk pagi, tepuk siang. Udah siap ya. Berarti kalian sudah siap untuk belajar. Tadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin menyampaikan sedikit bahwa tujuan kita hari ini adalah membuat keyakinan kelas. Setelah pembelajaran selesai, nanti kalian bisa menerapkan keyakinan kelas melalui budaya positif melalui keyakinan kelas di kelasnya. Kemudian selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu budaya positif? Di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang kita lakukan yang bernilai positif yang mampu menumbuhkan karakter murid. Kemudian, budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas, yaitu melalui keyakinan kelas. Kemudian, selanjutnya, konsep utama budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Nah, untuk kita terapkan sekarang yaitu kita akan membuat keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang diyakini dan dibuat bersama guru dan murid yang nilainya bersifat universal untuk diterapkan di kelas. Nah, untuk selanjutnya kita hari ini berarti
berarti akan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Semua siswa wajib mengeluarkan pendapatnya masing-masing dan menulis di kertas. Jadi ibu akan membagikan kertas. Nanti kalian tulis di kertas apa ide kalian tentang keyakinan kelas kita untuk kita buat. Kemudian kalau sudah siap ditulis, nanti kita tempelkan di papan tulis dan kemudian kita tempelkan di dinding kelas. Udah paham semua? Paham. Alhamdulillah. Tadi sekarang ibu akan membagikan kertas untuk kita tuliskan apa ide kita tentang keyakinan kelas. Coba dituliskan masing-masing apa yang kalian inginkan tentang keyakinan kelas kita. Udah siap ditulis? Kalau udah siap ditulis, tolong tempelkan ke papan tulis. Coba kartu Linda. Kemudian ditempelkan, setelah ditempelkan coba dibaca. Coba dibaca yang besar suaranya, dibaca. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, minta izin jika ingin keluar. Ya, kemudian ditandatangani di bawahnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Nazril. Coba dibaca. Tidak berbicara saat guru menerangkan pelajaran. 2. Melaksanakan kesepakatan kelas dengan ikhlas dan kesadaran sendiri. Ya, tolong di tanda tangan. Dan kemudian lanjutkan dengan Kasifah tadi yang coba. Sudah siap? Tolong dibaca yang besar suaranya ya. Datang tepat waktu. Bagi. Melaksanakan kesepakatan kelas dengan ikhlas dan kesadaran diri. Ya, tolong di tanda tangan.
Kemudian selanjutnya Maulidah dan Dina. Tolong dibaca. Majalah Kisah Kelas. Dan terima kasih. Kemudian dilanjutkan dengan Arif. Dah baca Arif. Tahan. Kemudian lanjutkan dengan Sukia Rahmati. Coba dibaca. Bekerja sama tolong menolong. Dah, tangan. Kemudian dilanjutkan dengan Nurul Aini. Dah, tanda tangan. Kemudian tolong bantu ibu satu orang baca juga Lidah, baca bentar ini semua. Ini baca semua. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, minta izin jika ingin keluar, datang tepat waktu, melaksanakan kesepakatan kelas dengan ikhlas dan kesadaran diri, tidak berbicara saat guru menerangkan pelajaran, melaksanakan kesepakatan kelas dengan ikhlas dan kesadaran sendiri. Dah, akan dulu. Udah mau diperhatikan semua. Jadi ini merupakan keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Ini sudah siap kan? Siap semua? Sudah. Berarti yang pertama sekali berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bagus. Kemudian yang kedua, minta izin jika ingin keluar ke kelas. Ya, mantap. Kemudian yang selanjutnya, tidak berbicara saat guru menerangkan pelajaran. Baik, idenya sangat bagus. Kemudian melaksanakan kesepakatan kelas dengan ikhlas dan kesadaran sendiri, tidak ada paksaan, ya kan? Kemudian selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Bagus. Kemudian bekerja sama dan tolong menolong. Itu ide yang sangat baik. Kemudian selanjutnya melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian berbicara sopan. Itu merupakan ide yang sangat bagus, mantap. Jadi untuk selanjutnya ini akan kita lakukan ataupun kita patuhi bersama-sama dan kita laksanakan. Jadi hanya ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua
berkumpul di ruang kelas ini untuk mengikuti acara seminar mini aksi nyata modul 1.4 sosialisasi budaya positif di sekolah UPTD SD Negeri 9 Pesangan. Selawat beriring salam, tak lupa pula kita sanjung-sanjungkan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Penghormatan kami kepada Bapak Pengawas UPTD SD Negeri 9 Pesangan, kepada Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh Dewan Guru dan para hadirin yang sudah berhadir memenuhi undangan kami pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi seminar mini aksi nyata modul 1.4 sosialisasi budaya positif di sekolah UPTD SD Negeri 9 Pesangan dimulai. Acara kita akan dibuka oleh Bapak Pengawas UPTD SD Negeri 9 Pesangan, yaitu Bapak Zainuddin MPD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara seminar mini guru penggerak aksi nyata modul 1.4 sosialisasi budaya positif di lingkungan UPTD SD Negeri 9 Pesangan dilaksanakan. Terima kasih. Selanjutnya, pemaparan materi oleh narasumber kita, Ibu Nurbaiti SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 UPTD SD Negeri 9 Pesangan Kabupaten Biren. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang yang sederhana ini. Tak lupa pula salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Bapak Pengawas UPTD SD Negeri 9 Pesangan yaitu Pak Zainuddin MPD. Kemudian penghormatan saya kepada Bapak Kepala UPTD SD Negeri 9 Pesangan yaitu Pak Baharudin. Kemudian penghormatan saya kepada ibu guru semua yang telah hadir, yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara seminar ini. Kemudian selanjutnya ucapan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan semua, terutama kepada protokol yang telah memberikan waktu untuk saya dalam penyampaian materi seminar ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah membantu untuk suksesnya acara seminar hari ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nurbaiti SPD, tempat tugas di UPTD SD Negeri 9 Pesangan. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Biren. Jadi alhamdulillah kami lebih kurang selama 2 bulan telah mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi pada hari ini saya akan mensosialisasi tentang apa-apa yang telah saya dapatkan di pendidikan kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Biren. Kemudian untuk selanjutnya, untuk menghematkan waktu, jadi langsung saja kita kepada materi hari ini yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dengan tema yaitu sosialisasi budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang nilainya positif
untuk menumbuh karakter murid. Contohnya seperti salam pagi yang selalu tiap hari kita lakukan. Kemudian pembacaan yasinan tiap hari Jumat, itu merupakan juga contoh budaya positif. Kemudian bakam di hari Sabtu ataupun gotong royong yang kita lakukan, itu juga merupakan contoh daripada budaya positif. Kemudian selanjutnya pembacaan surat-surat pendek, yaitu pada hari Rabu, itu juga merupakan budaya positif. Kemudian pada hari Kamis kita ada membaca Asmaul Husna, juga itu merupakan contoh daripada budaya positif. Nah, selanjutnya latar belakang daripada budaya positif adalah disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif dirancang untuk mengembangkan murid agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan adanya rasa hormat terhadap semua orang. Tujuannya adalah untuk membangun kekuatan murid sehingga membentuk perilaku yang baik. Kemudian selanjutnya, tujuan daripada budaya positif adalah yang pertama sekali, terciptanya budaya positif di kelas, kemudian memberi kebebasan kepada murid pada saat proses pembelajaran sesuai dengan kesepakatan kelas. Kemudian pembelajaran berpihak pada murid, menciptakan sikap disiplin dan percaya diri. Selanjutnya, tolak ukur daripada budaya positif adalah yang pertama, murid bertanggung jawab atas kesepakatan kelas yang telah disepakati ataupun dibuat. Kemudian menambah semangat murid dalam belajar. Kemudian menciptakan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid dalam proses pembelajaran. Kemudian dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama sekali, meminta izin melakukan aksi nyata kepada kepala sekolah dan meminta bimbingan dan arahan terkait aksi nyata yang kita lakukan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan saat melakukan aksi nyata. Kemudian selanjutnya, meminta dukungan dan masukan rekan sejawat dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata. Selanjutnya, lini masa tindakan. Yang pertama, membuat rancangan aksi nyata. Yang kedua, membuat komitmen kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas bersama murid dalam kelas. Kemudian, mensosialisasi budaya positif bersama rekan sejawat, yaitu para guru wali kelas. Kemudian selanjutnya, konsep utama daripada budaya positif itu adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, di sini di perubahan paradigma belajar itu lebih menekankan pada peserta didik sebagai manusia yang memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Siswa harus aktif dalam pencarian dan pengembangan pengetahuan, dan kebenaran ilmu tidak terbatas pada apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian selanjutnya, profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian selanjutnya, disiplin positif. Di sini, disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda dengan hukuman. Walaupun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan hukuman. Nah, selanjutnya, sebagai seorang guru, kita menciptakan anak-anak yang memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal,
dan memiliki motivasi intrinsik. Kemudian selanjutnya, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, kemudian ancaman, sogokan maupun hukuman. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi, dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, dalam mewujudkan disiplin positif, harus ditanamkan dalam diri murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Di sini motivasi intrinsik itu motivasi yang sudah tertanam di dalam diri individu itu tanpa ada yang memaksa. Itu untuk menjadi contoh bagi yang lain. Misalnya ada anak didik kita yang pergi ke sekolahnya selalu tepat waktu, selalu jam 7.30 dia sudah berada di sekolah. Itu bukan karena ancaman ataupun arahan dari guru, tapi dia dari hati yang paling dalam dia memang rajin ke sekolah. Istilahnya kita. Karena tanpa kadang-kadang guru kita mengatakan begini, hari ini besok siapa yang cepat hadir ke sekolah berarti ibu akan kasih hadiah. Bukan begitu. Jadi anak-anak dengan kesadaran sendiri dia pergi ke sekolah. Memang tujuannya untuk belajar. Kemudian selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, anak-anak itu kita berikan hukuman. Dengan kita berikan hukuman, anak-anak itu terasa menyakitkan, kemudian tidak nyaman, kemudian murid merasa takut dan memaksa. Kemudian kalau penghargaan itu tidak efektif. Kemudian memaksa hubungan, ada sifat iri nanti. Ini yang cepat datang ke sekolah dapat hadiah, sementara yang terlambat tidak dapat hadiah. Jadi yang ketiga, mematikan kreativitas. Kemudian selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini konsekuensinya yang pertama, penguatannya jangka pendek. Monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan orang lain. Kemudian restitusinya, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri daripada restitusi adalah yang pertama belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang keempat, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya di sini, misalnya ada siswa kita yang sering terlambat pergi ke sekolah. Kemudian hukumannya, guru menghukum siswa tersebut membersihkan halaman sekolah. Kemudian guru marah-marah dan siswa takut. Kemudian yang kedua, konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk belajar di ruang kelas. Guru tegas dan siswa menghormati aturan. Kemudian yang ketiga, restitusi,
Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian selanjutnya, 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Di sini 5 posisi kontrol guru ini kita lihat sekarang. Termasuk saya sendiri, sebelum kita mengetahui bagaimana itu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Di sini alangkah baiknya kita memposisikan diri kita sebagai seorang guru, kita usahakan sebagai manajer. Karena kalau kita penghukum, misalnya anak-anak tidak membuat tugas, jadi kita hukum anak-anak buat tugas itu. Bukan kita berikan konsekuensi atau restitusi, tapi kita menghukum bahwa yang tidak mengerjakan tugas itu kita suruh keliling lapangan ataupun kita suruh berdiri di depan kelasnya selama 2 jam pelajaran. Nah, jadi itu yang kita lakukan itu tidak efektif. Jadi lebih baik kita lakukan, lebih kita ambil posisi kita sebagai guru, yaitu sebagai posisi manajer. Di mana di situ di posisi manajer kita seorang guru itu tidak menghukum anak-anak, tapi kita memberikan arahan ataupun konsekuensi kepada anak tersebut yang bermasalah. Misalnya dia terlambat ke sekolah, apa alasannya? Mungkin karena ibunya telah bangun, kita kan tidak tahu. Berarti kita harus panggil anak tersebut, kita tanyakan dulu, kenapa dia terlambat? Apa alasannya? Karena tiap anak yang membuat kesalahan itu pasti ada alasannya. Begitu. Kemudian selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol seperti yang saya katakan barusan. Misalnya siswa kita tidak memakai atribut pakaian seragam saat upacara bendera. Nah, kita sebagai seorang guru misalnya kita menghukum dia sebagai penghukum. Apa yang kita katakan kepada anak tersebut? Kamu lagi yang buat kesalahan. Kamu tidak boleh ikut upacara bendera. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Jadi anak-anak dari perkataan kita demikian, dia merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Kemudian kalau sebagai teman, misalnya posisi kontrol kita sebagai teman, ayolah yang tertib. Bu guru bangga kali ini, tidak apa-apa kamu salah. Kemudian kalau sebagai pemantau, di sini kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Itu yang kita katakan. Kemudian kalau manajer ini, apakah tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Begitu kita katakan kepada anak-anak yang terlambat tersebut ataupun yang tidak memakai atribut pakaian seragam di sekolah. Kemudian selanjutnya tentang segitiga restitusi. Itu yang ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini semua orang akan melakukan hal yang terbaik. Tidak ada orang yang melakukan hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku yang kita lakukan memiliki alasan. Misalnya kita terlambat, kenapa terlambat? Pasti ada alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi di sini. Dengan adanya motivasi, berarti apa yang telah salah kita lakukan, jadi kita bisa memperbaikinya. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas dibuat atas dasar keinginan semua siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Kemudian, dalam pembuatan keyakinan kelas perlu adanya partisipasi penuh dari siswa dan pendapat siswa sehingga keyakinan kelas yang telah dibentuk dapat diterapkan oleh siswa tersebut. Kemudian, ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas itu di kelas 5. Yang pertama itu adalah guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nah, dari sini ada siswa sedang berdiskusi dalam kelompok. Kemudian guru membimbing siswa dalam berdiskusi. Kemudian siswa menempelkan apa yang telah dia tulis tentang keyakinan kelas yang dia inginkan, lalu menempel di
dinding kelas ataupun di karton ditempelkan dan menandatanganinya. Kemudian yang terakhir, ini keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Nah, sampai di sini materi yang saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Ibu telah memaparkan tentang sosialisasi budaya positif di sekolah. Saya ingin masih bimbang tentang bagaimana atau apa tentang budaya positif di sekolah. Jadi saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan di sini dari hasil paparan itu tadi. Apa saja yang kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas itu tercipta? Terima kasih. Sebelum membuat keyakinan kelas tersebut, kita berdiskusi dulu dengan anak-anak dan kita kasih tahu dulu apa itu keyakinan kelas. Kemudian kita kasih contohnya, apa contoh keyakinan kelas yang kita buat. Misalnya keyakinan kelas itu kan kesepakatan bersama antara guru dan murid tentang ide-ide untuk ketertiban kelasnya. Misalnya sebelum belajar kita berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian disiplin kelas, kemudian masuk kelas tepat waktu. Itu contohnya keyakinan kelas. Nah, setelah itu kita akan menyuruh anak-anak untuk mengeluarkan pendapat dan kita bagikan kertas untuk menulis apa saja ide yang ada dalam pikirannya untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian setelah ditulis, lalu kita suruh baca, suruh maju ke depan anak-anak tersebut, kita suruh tempel di papan tulis, lalu kita suruh baca apa yang dia tulis, apa keyakinan kelas yang dia tulis atau idenya itu. Kemudian kita suruh tanda tangan di bawahnya. Kemudian setelah selesai semua anak-anak menempel di papan tulis, lalu kita suruh membuat di kertas karton untuk kita tempelkan di depan kelas. Nah, kita sebagai guru kelas, kita harus membaca semua apa yang telah dituliskan oleh anak tersebut untuk kita memberitahu bahwa pada mereka itu kita membuat keyakinan kelas itu tidak ada paksaan, karena itu ide dari pikiran kita semua warga kelas. Jadi setelah kita buat keyakinan kelas itu harus kita patuhi dan kita laksanakan secara bersama-sama. Saya rasa begitu Bu Masyidah. Apa ada yang lain yang ingin menambahkan? Silakan kalau ada. Jadi kalau tidak ada, apa ada pertanyaan yang lain Bu? Ini waktunya. Jadi kalau tidak ada yang lain bertanya, saya akhiri. Jadi kan semoga sesi belajar kita hari ini bisa bermanfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar bagi anak-anak didik kita. Jadi mari sama-sama kita melakukan dan membuat keyakinan kelas untuk tiap kelas kita agar anak-anak kita lebih mudah dalam belajar dan anak-anak lebih menyenangkan dan belajarnya berpihak pada murid. Jadi mulai hari ini ataupun besoknya lagi nanti kita sama-sama berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas.
Dan hanya demikian yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancang depan gerak, tegak gerak, yang kanan jalan. Yang kiri jalan.